Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya. Menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita memasuki Abam episode 632. Oke, dari wanita usia 39 tahun. Pak Eras, saya mendengar wanita surgawi bagian 130. Yang saya mau tanyakan, Pak, apakah setiap orang harus mengalami kesusahan dan penderitaan supaya dekat dengan Tuhan? Saya jawab tidak. Tapi ada orang-orang yang Tuhan perkenan melalui penderitaan dia mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam kedewasaan. Tapi maaf ya Pak, saya sering melihat ada orang yang tadinya baik-baik saja, begitu kena masalah masih malah jauh dari Tuhan. Oh iya, kena masalah bisa jauh dari Tuhan. Tapi tidak kena masalah hidupnya nyaman bisa lebih jauh lagi. Lebih nyaman hidupnya, tidak merasa butuh Tuhan. Bahkan ada kepahitan, bahkan ada yang sampai sekarang karakternya tidak berubah karena masalah-masalah yang dialami. Betul. Itu yang kenal Tuhan bisa seperti itu, respon akibatnya, benar. Jadi bagaimana kita merespon terhadap persoalan itu yang penting. Membuat kita jadi baik atau jadi rusak, tergantung individu. Bagaimana yang tidak kenal Tuhan, kalau sampai kepahitan dan tidak kenal Tuhan sehingga mendapat solusi salah. Setiap orang pasti akan mendapatkan porsi yang berbeda-beda dan Tuhan itu adil. Tidak mungkin Tuhan memojokkan seseorang harus berbuat salah, harus binasa. Tidak mungkin. Tuhan pasti memberikan orang opsi apakah dia mau jadi baik atau jadi jahat. Ujungnya tidak diterima di surga, Pak, kalau tidak kenal Tuhan. Kalau tetap jahat, pahit hati sampai akhir hidup. Iya. Kalau sampai akhir hidup tetap pahit, jadi rusak, ya masuk neraka. Tapi jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan memberikan keadaan yang tidak mengenakan itu bukan supaya dia binasa. Kalau responnya benar, ia menjadi sempurna. 2. Lalu apakah orang yang hidup baik-baik saja diberkati, masalahnya cepat sudah otomatis tidak mengutamakan dan dekat dengan Tuhan? Tadi sudah saya katakan justru orang yang keadaannya baik-baik berpotensi lebih mudah binasa. Karenanya Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi kita harus percaya firman Tuhan, bukan pikiran kita, bukan pertimbangan kita. Saya melihat karena dia orang baik selalu berdoa dan bersyukur. Semua masalahnya cepat selesai karena responnya benar. Dan dia selalu dekat Tuhan. Karakternya baik, ujung hidupnya baik, benar-benar diberkati dalam segala hal. Cuma dia tetap hidup sederhana. Seperti ini masuk surga jadi warga surga. Tidak, Pak. Ya saya tidak tahu orang itu. Hanya jangan membuat statement, rumus, dalil berdasarkan 1-2 orang. Manusia ini jumlahnya sudah belasan miliar. Dan tentu sebanyak manusia sebanyak kasus.
Maka kita harus mendasarkan kebenaran bukan pengalaman melihat 1-2 orang, tapi firman Tuhan yang pasti, akurasi ketepatannya sempurna. Pak, apakah benar sebagai orang Kristen yang benar ikut Yesus harus menolkan rekening? Tidak. Tidak, ini salah. Uang kita milik Tuhan, jadi mau di rekening, mau nggak di rekening, mau apa harus pimpinan Tuhan. Tapi kalau harus menolkan rekening itu salah. Tidak usah menabung untuk beli rumah, anak sekolah, karena saya ada ikut grup yang leadernya cara hidupnya demikian. Aneh ya, bukan demikian. Katanya jangan egois pikirin diri sendiri, jadi harus berani berkorban, memberi kepada siapa saja yang butuh. Oh ya, memberi siapa saja yang butuh. Tapi keluarga kita itu yang pertama yang butuh. Kalaupun kita punya uang di rekening tentu karena kita mau menjagai keluarga. Tetapi semua harus dalam pimpinan Tuhan ya. Kalau Tuhan gerakkan kita membantu orang harus membantu. Kita harus berkorban memberi kepada siapa saja yang butuh. Dikasih contoh hidup Yesus yang selalu memberi. Jadi kita diperkaya. Setelah itu kita memberi, sudah habis lalu nanti diperkaya lagi. Bahaya ya. Kehidupan Yesus harus kita contoh. Tetapi basic karakternya. Tapi keadaan Yesus beda dengan kita. Yesus dulu tukang kayu bantu bapaknya, setelah itu full selama 3,5 tahun memberitakan Injil. Tapi kita punya waktu bisa 35, 40, 50, 70 tahun. Dan setiap kita dipanggil dengan panggilan khusus. Ada juga orang yang tidak bekerja, full hanya untuk pelayanan, tidak menikah. Tetapi menikah pun bukan sesuatu yang salah. Itu mandat Tuhan. Jadi yang penting apapun yang kita lakukan, baik kita makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Cuma saya bingung, kalau benar-benar nol kita ada tanggung jawab sama anak-anak, kasih makan itu bagaimana? Ya. Saya sudah jawab. Apa menunggu belas kasihan orang lain? Apakah bertanggung jawab sebagai orang tua begitu? Tentu tidak ya. Katanya tidak boleh punya rencana apa-apa, jadi biar rencana Tuhan yang jadi. Ya, rencana Tuhan yang jadi, tapi kita harus menyelenggarakan rencana Tuhan tersebut dan harus minta petunjuk Tuhan. Saya bingung kalau kepala keluarga mungkin bisa memutuskan begitu. Kalau istri kan harus ikut suami, Pak. Dan kalau suami tidak setuju bagaimana? Saya sempat bertanya tapi dijawab tergantung kedewasaan imanmu oleh salah satu pengikutnya yang cukup vokal di grup. Dulu saya dan teman saya juga suka tanya tentang ayat-ayat Alkitab di grup kecil kepada leader ini. Tetapi selalu dijawab pokoknya taat yang dulu-dulu tidak usah diikutin. Seperti Daud punya istri banyak jadi kita bingung ya Pak kalau dijawab begitu. Kita bukan mau ikutin tapi mau tahu kenapa akhirnya grup kecil kami jadi pasif. Karena tujuannya dibuat grup ini untuk saling belajar. Bertanya, bila tidak paham saling diskusi. Oke, apa yang ditanyakan sudah saya jawab. Masing-masing orang harus minta petunjuk Tuhan apa yang harus dilakukan. Kalau seorang menjadi full timer, tidak kerja, hanya menjadi pendeta bahkan tidak menikah. Atau menikah tapi tidak punya anak. Oke, silahkan dengan gaya hidupnya, tapi tidak bisa dikenakan untuk orang lain. Yang penting setiap orang harus menemukan tempatnya di hadapan Tuhan untuk melayani dia. Itu jawaban saya, ya. Saya kira cukup jelas, ya. Kalau saya melihat kamu sebagai istri, sebagai wanita, kamu frustasi, ya. Melihat ini, kamu ada sedikit kemarahan. Bukan hanya bingung, tapi marah. Ya, tidak apa-apa. Jalani saja, lewati, kamu ikut Truth ID, nanti kamu akan berhikmat dan cerdas. Dari wanita usia 55 tahun, ini di Belanda. Salam, mohon didoakan agar anak-anak saya bisa bertemu di Belgia. Karena anak saya yang kedua berulang tahun Pak tanggal 7 Mei dan mohon doa agar Tuhan selalu memberkati saya dan suami saya. Pak, saya rindu untuk mempunyai toko souvenir kerajinan Indonesia di Belanda. Tapi belum cukup modalnya Pak. Mohon doakan juga ya Pak untuk berkati ekonomi rumah tangga saya. Suami saya orang dari Serbia Pak.
Tuhan selalu memberkati Pak Erastus. God bless you. Tuhan memberkati. Salam dari Belanda. Di dalam tangan Bapak Yahweh aku serahkan ibu ini dan keluarganya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, dari pria usia 33 tahun belum menikah. Ya, ini tinggal di Malaysia. Salam Pak Eras, terima kasih jawaban Bapak di Abam 597. Terima kasih atas firman Tuhan yang Bapak sampaikan melalui YouTube. Saya benar-benar diubahkan Tuhan. Saya sudah mengikuti khotbah Pak Eras sejak tahun 2014 sampai sekarang. Saya mau tanya Pak, apakah yang harus saya lakukan ketika gairah nafsu dalam tubuh saya tiba-tiba muncul dengan begitu kuat yang mendorong saya melihat film jorok? Apakah langkahnya Pak untuk membantu saya agar tidak jatuh dalam nafsu dan keinginan mataku? Yang pertama, tekad harus dikuatkan. Tekad harus bulat. Tekad harus bulat untuk hidup suci. Setelah itu harus banyak mendengar khotbah, doa pagi, doa pribadi, jangan bergaul dengan orang yang salah, jangan nonton film yang tidak perlu, bukan film jorok pun juga tidak usah ditonton kalau itu membangkitkan libido atau gairah seks. Jawaban ini pasti kalau kamu turuti, kamu tidak akan jatuh. Ingat hidup kita singkat, kita memiliki perjalanan panjang menuju langit baru, bumi baru, kerajaan surga, dunia bukan rumah kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Pria umur 35 tahun Sulawesi Poso sudah menikah. Salam Pak Eras, salam kasih Kristus. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas pengajaran yang sangat merubah pemikiran saya tentang kekristenan yang sejati. Saya mengikuti khotbah Pak Eras sudah sekitar 1 tahun yang lalu di YouTube dan sangat memberkati saya. Saya tahu semua itu karena kuasa Roh Kudus yang merubah saya menjadi mengerti kehendak Allah. Tujuan hidup saya hanyalah langit baru, bumi baru. Izinkan saya bertanya dan kiranya Bapak berkenan menjawab. Saya sudah berumah tangga selama 13 tahun dan punya anak 2. Saya dan istri selama ini hidup bahagia walaupun terkadang ada masalah akan tetapi bisa dilewati. Saya sangat mencintai istri dan keluarga saya. Satu hal yang selalu membuat saya terjatuh yaitu rasa cemburu karena istri saya kerap kali suka mengumbar foto di sosial media Facebook maupun WA. Akan tetapi saya sadar istri saya sangat mencintai saya dan kecemburuan saya semata-mata bukan hanya karena saya yang cemburu karena takut keluarga saya rusak. Tetapi saya tidak mau istri saya sampai terjebak dalam kedagingan. Saya potong dulu ya. Potensi untuk terjebak dalam kedagingan besar kalau seorang wanita suka mengumbar foto di media sosial. Wanita seperti ini wanita yang masih perlu penghargaan. Penghargaan dari penampilan tubuh. Dan ini bahaya. Wanita-wanita yang masih suka begini saya beritahu, jiwamu sakit. Dan kamu tidak boleh melakukannya. Ini membuka peluang terhadap kesalahan atau dosa terjadi. Saya bacakan terus. Yang akan menjerumuskan dia dalam dosa karena dengan memamerkan kecantikan di sosmed akan mengundang banyak celah bisa jatuh dalam dosa dan menyakiti hati Tuhan. Benar. Saya terus berdoa agar supaya istri saya menyadari bahwa membanggakan diri adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Benar. Apa yang harus saya lakukan agar istri saya bisa menghormati Tuhan dan suami melalui tubuhnya? Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati. Saya tambahkan seringkali saya tegur dan nasihati istri saya. Yang ada hanya menimbulkan konflik karena dia ditegur dan berjanji untuk seperti itu lagi akan tapi tidak berjanji untuk seperti itu lagi akan tapi tidak lama kemudian dia melakukan lagi. Pamer wajah dan body di sosmed. Istrimu sakit. Kamu menghadapi dia jangan seperti orang waras. Dia sakit. Kamu tidak perlu kasar. Kalau sudah tegur sekali, jangan ngomong terus, nanti melukai. Diam saja. Tunjukkan kehidupan kamu yang berubah.
kamu akan memberkati dia. Tapi tetap diingatkan. Tapi jangan banyak bicara, jangan mengucapkan kata-kata yang melukai dia. Ini pergumulan. Doamu menyelamatkan keluargamu. Ya. Tuhan memberkati. Saya ikut prihatin ya. Saya melihat bahaya dalam hidup rumah tanggamu. Saya menangkap bahaya ini. Tapi harus berdoa sungguh-sungguh. Mohon kiranya menjauhkan ya keadaan yang buruk terjadi atas keluarga kamu. Ajak istrimu mencari Tuhan. Terutama ikut Truth ID doa bersama. Oke, kiranya Tuhan tolong. Dan kalau Tuhan kehendaki, saya akan menyampaikan khotbah dan menyinggung mengenai hal ini. Ya, saya akan ngomong. Jangan pamer wajah, pamer tubuh di media sosial. Ini ciri orang sakit. Ini ciri orang yang pasang umpan. Iblis bisa menghancurkan. Oke, dari janda usia 42 tahun. Memiliki hubungan lagi tapi tidak menikah namun punya anak. Salam Pak Eras, saya ada masalah rumah tangga. Pernikahan pertama saya gagal dan saya bercerai. Ada anak satu Pak, lalu saya ada hubungan dengan seseorang tapi tidak ada pernikahan Pak. Saya akui perbuatan saya salah besar, saya berdosa. Di hubungan ini saya ada anak lagi Pak. Sampai sekarang kami berkumpul. Saya tidak mau adanya pernikahan karena kami beda agama. Yang jadi masalah Pak, anak kedua saya mau sekolah. Bingung mau sekolahkan di mana karena pasangan saya Muslim dan saya Kristen. Saya bilang ke pasangan saya ini anak mau saya sekolahkan di tempat swasta Katolik. Tapi malah dia marah dan bilang kalau sampai ada apa-apa nggak mau tanggung jawab dan dibuang. Saya nggak mau anak saya yang kedua terhilang Pak. Saya tahu saya salah dan berdosa kepada Tuhan. Saya selalu dengar khotbah-khotbah Pak Eras sampai hari ini yang benar-benar menyentuh hati saya. Saya bingung Pak Eras harus bagaimana untuk masalah sekolah anak saya ini. Dia selalu mengajak saya untuk urus surat nikah tapi saya gak mau karena saya tahu kalau dia sudah berpindah iman akan celaka jadinya. Kalau sudah berpindah iman celaka. Oke, begini Bu. Yang pertama kamu jangan lakukan kebodohan yang sama. Ibu harus pikir bagaimana punya usaha untuk menghidupi dua anakmu. Dia tidak bisa diharapkan. Anakmu harus tetap kamu bawa ke sekolah Kristen. Ini harga mati, tidak meninggalkan Yesus. Walaupun Anda kehilangan suami ini. Saya prihatin ya, ibu bodoh ya. Ibu melakukan kebodohan dengan hidup bersama pria ini. Aduh, mestinya ibu bisa memperoleh yang lebih baik. Tapi ibu salah melangkah. Jadi jangan lakukan kesalahan yang kedua. Tetap menjadi orang percaya, bawa anak ke sekolah Kristen. Jangan takut kehilangan dia. Usahakan punya usaha sendiri. Usahakan punya penghasilan untuk dua anakmu. Dia tidak bisa diharapkan. Oke, itu saja jawaban saya. Salam Pak Erastus, saya yang terhormat mohon petunjuk dari Elohim Yahweh lewat Pak Pendeta. Kami bekerja di salah satu gereja lokal di mana setiap periode ada pergantian gembala ketua jemaat. Saat ini jemaat kami sementara bergumul mengenai pengadaan pastori 2 untuk gembala pelayan pada periode gembala ketua jemaat sebelumnya. Beliau mencanangkan untuk mulai membangun pastori 2 untuk gembala pelayan. 1 hari sebelum serah terima gembala ketua jemaat yang baru, gembala ketua jemaat yang lama telah mengadakan peletakan batu pertama untuk pembangunan pastori kedua. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian dari sinode menempatkan gembala pelayan di gereja kami, yang mana gembala tersebut tentu memerlukan tempat tinggal. Sementara gembala pelayan tinggal pastori 1 bersama gembala ketua jemaat dan keluarga, yang ingin kami tanyakan, bisakah lahan tanah yang sudah didoakan peletakan batu pertama untuk pembangunan pastori dijual untuk kemudian dibelikan rumah permanen siap tinggal. Pertimbangan agar supaya gembala pelayan segera bisa tinggal sendiri terpisah dari gembala ketua. Karena untuk membangun pastori pasti membutuhkan waktu yang cukup lama.
Saat ini sudah ada yang bersedia membeli lahan tersebut, demikian juga rumah permanen yang rencana akan dibeli juga sudah ada. Sebenarnya tanah itu jangan dijual kalau ada di lingkungan gereja. Ya, berhubung ini menjadi polemik di jemaat kami, ada yang setuju, ada yang tidak. Jangan menjual tanah gereja. Kalau mau gembala yang baru dikontrakkan dulu. Yang saya mau tanyakan, gembala lama apakah berhak terus tinggal di tempat itu? Mengapa dia yang tidak dipindahkan? Atau kalau memang ada gembala yang kedua, pelayan, kontrakkan tapi jangan bangun rumah itu. Jangan jual rumah itu. Jangan jual tanah maksud saya. Tanah gereja jangan dijual. Ya. Pelayan yang baru bisa dikontrakkan, sementara itu memikirkan untuk mendapatkan dana guna membangun pastori untuk pelayan Tuhan ini. Kontrakkan dulu. Jangan menjual tanah gereja. Kontrakkan dulu. Lalu sementara itu dia akan menunggu terbangunnya pastori baru. Atau kalau ada jemaat punya rumah, pinjamkan dulu. Saya kira itu jawaban saya. Wanita menikah 2 anak. Salam Pak, saya ingin bertanya apakah trading forex itu termasuk judi? Suami saya pengangguran Pak, kerjanya katanya cuma bisa trading forex. Jadi kalau disuruh cari kerjaan lain katanya bukan dunianya. Jadi hanya trading dia mengerti. Tapi sayangnya trading forex menang tipis-tipis. Kalau sekali kalah habis semua Pak. Malah sampai uang tabungan kami dipakai semua untuk top up. Kejadian begini sudah puluhan kali, bahkan udah nggak bisa hitung. Lama-lama uang tabungan menipis, bahkan hampir habis. Saya sudah bilang berkali-kali cari kerjaan yang real sektor aja. Mau sampai kapan begini? Kata suami saya tidak boleh menyerah dong. Seperti Kolonel Sanders menemukan ayam KFC. Aja ribuan kali tapi gagal. Kolonel Sanders menemukan ayam KFC. Dia ada di sektor real, bukan di forex. Jangan samakan, ini tidak simetris, tidak paralel. Suamimu tipe mau gampangan. Ya. Dalam bisnis forex ada memang unsur spekulasinya sangat besar. Jadi mestinya cari pekerjaan yang real sektor saja. Sampai kapan begitu? Yang jadi masalah bagaimana kehidupan kami dengan 2 anak. Kalau suami seperti terus itu Pak. Saya stres. Rasanya ingin aja aku bercerai. Jangan bercerai. Kamu yang harus cari kerjaan. Atau kamu dagang. Ya. Dan jangan menggunakan lagi uang untuk kegiatan forex itu. Ya. Saya udah nggak bisa bedakan mana orang gigi, mana orang bodoh. Mana orang bebal. Kalau hartamu banyak lalu kamu main forex. Tidak menjadi main bisnis kamu trading forex. Mungkin masih bisa dimengerti. Tapi kalau makan aja pas-pasan. Lalu kamu trading forex. Ini kacau. Cari real sektor saja. Ya. Itu sampaikan ke suamimu. Bahaya kondisimu. Ya, kondisimu bahaya. Jangan mengambil ilustrasi penemu KFC tadi. Ya. Itu tidak paralel. Saya khawatir suamimu mau mendapatkan hidup dengan cara mudah. Kamu yang sekarang harus pikir untuk mendapatkan penghasilan lewat pekerjaan atau lewat dagang dan lain-lain. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Dari wanita usia 54 tahun. Bagaimana sikap saya terhadap suami yang suka sekali berbicara bohong dan memfitnah? Yang pertama tegur, yang kedua diam. Yang ketiga tunjukkan pola hidup kamu yang baik yang bisa menjadi berkat bagi suamimu. Tunjukkan begini loh hidup yang baik itu. Begini loh kehidupan yang bersih, yang jujur. Lakukan itu. Hanya itu. Itu firman Tuhan. Suami yang tidak takut akan Allah
dimenangkan oleh kelakuan istri. Sekarang dari seorang wanita, usia tidak jelas. Pak Eras, dulu saya berasal dari agama Muslim, lalu saya bertemu dengan seorang pria yang sekarang adalah suami saya. Dia beragama Kristen dan dulu adalah seorang pendeta. Tapi semenjak bercerai dia tidak melayani lagi. Akhirnya menikah dengan saya. Oh, dia pernah nikah, cerai. Dan saya memutuskan untuk dibaptis dan terima Yesus Kristus. Lalu dalam perjalanan pernikahan kami, saya baru tahu ada ayat Alkitab jika seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan menikah lagi maka dia berbuat zina. Saya selalu tertuduh dengan ayat ini, Pak. Karena dulu saya dari seorang Muslim jadi tidak paham akan hal ini. Dan suami saya juga sekalipun dulunya pendeta tapi dia tidak memahami lebih dalam soal ini. Tapi suami saya sudah menyadari, mohon pengampunan dan bertobat jika keputusannya dulu itu bercerai salah. Dan saat ini suami saya sangat rindu sekali untuk melayani Tuhan kembali. Tapi kondisi suami saya yang dulunya pernah bercerai dan sekarang menikah lagi rasanya seperti tidak mungkin untuk bisa melayani kembali. Karena pandangan orang. Karena banyak orang menganggap akan jadi batu sandungan. Intinya kami berdua ingin taat kepada Tuhan dan ambil jalan yang benar. Lalu langkah saya harus ambil bagaimana, Pak? Bercerai dengan suami karena kami dalam pernikahan yang salah? Tentu tidak ya. Teruskan pernikahanmu. Kamu sudah punya anak belum ini? Sekarang bertobat dengan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tuhan bisa ampuni dan putihkan kembali. Karena dalam Alkitab jika bercerai dan menikah lagi berarti berbuat zina atau tetap meneruskan pernikahan ini, Pak. Teruskan. Karena kami sudah punya satu anak, saya harus ambil langkah bagaimana, Pak. Firman Tuhan mengatakan kalau tidak boleh cerai kecuali karena pornos. Dan kalau menikah lagi dia moikos. Jadi bukan pornos tapi moikos. Singkat cerita kalau menikah lagi pernikahan ini tidak berkualitas. Tapi bukan berarti kalau sudah menikah kamu harus cerai. Tidak. Tetap terus. Dan suamimu bukan berarti tidak bisa melayani. Bisa. Tapi mungkin tidak jadi gembala. Tetapi tetap bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan bisa mengampuni, memutihkannya, dan yang penting sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ya. Dulu suamimu seorang yang tidak punya integritas. Dulu. Ya. Ceroboh. Tapi sekarang dengan pengalaman ini dia belajar punya integritas dan tidak ceroboh. Tuhan memberkati. Duda usia 34 tahun, satu anak karyawan. Salam Pak Eras, apakah kita salah? Apakah kita, maksud saya, sebagai Nasrani masih boleh memiliki ambisi dalam hidup? Saya jawab iya. Tentu ambisi yang dimotivasi hidup bagi Tuhan. Sebab baik makan atau minum atau melakukan sesuatu, kita harus lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Maaf saya bertanya ini karena hidup saya sehari-hari cukup bahkan sangat membingungkan. Banyak kegagalan yang saya alami mulai dari karir, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tapi dari semua itu saya masih tetap bertahan dan selalu mencoba bersyukur dengan segala keadaan, berusaha tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan terus berusaha berdamai dengan diri sendiri dan juga berdamai dengan keadaan. Walaupun belum ada solusi yang signifikan terjadi di hidup saya. Saya jalani seperti air mengalir tanpa ambisi atau keinginan apapun. Karena ketika sedikit saja saya memikirkan soal keinginan atau ambisi, yang terjadi malah membuat saya semakin down. Begini, kamu sebenarnya belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hidup. Kamu harus memiliki pemahaman tentang hidup. Kamu harus dengar terus khotbah saya di Truth ID. Dan kamu harus berdoa pribadi, doa bersama kami jam 5 pagi. Tuhan akan meletakkan visi-visinya, rencana-rencananya. Syukur kamu dibuat gagal. Kalau dibuat berhasil, kamu lupa diri, kamu masuk neraka. Dengan keadaan ini, kamu bisa starting from zero, dari nol. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya hidupmu
batinmu, pikiranmu, hidupmu jadi bejana Tuhan untuk menggenapi rencananya. Dan kehidupan yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Sekarang kita hidup hanya untuk melayani, mengabdi kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Dari pria menikah usia tidak jelas di sini. Saya harap semua pecinta suara kebenaran atau yang menyampaikan pertanyaan membubuhkan usia. Jika keberatan tulis, jangan sebutkan identitas. Saya juga akan tidak sebut identitas. Salam Pak Pendeta, saya mau bertanya, saya dulu pernah menikah dan beberapa tahun kami pisah ranjang, akhirnya bercerai. Lalu saya menikah lagi. Tapi saya waktu itu masih jauh dari Tuhan dan suatu saat saya dan istri saya yang kedua ini kami dilayani hamba Tuhan. Sekian lama kami digembleng dengan firman Tuhan. Padahal dulunya saya pemabuk, perokok, main perempuan dan pada saat itu kami suami istri menerima Tuhan melalui air baptisan. Pertanyaan saya sudah mengikuti sekolah Alkitab dan saya melayani musik gereja. Pak Pendeta, apakah saya layak untuk melayani Tuhan menjadi hamba Tuhan? Semua orang yang bertobat dan mau hidup di dalam kesucian itu layak menjadi hamba Tuhan. Oke. Baik, sampai di sini episode ini, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.